Allahu Akbar, 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 kullama halla hilalun wa abdal. Allahu Akbar, kullama shama shaimun wa aftar. Allahu Akbar, kullama tarakama sahabun wa amtar. Wa kullama nabata nabatun wa azhar. Wa kullama at'ama qani'ul mu'tar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala lil muslimin Idul Fitri ba'da siyami Ramadan wa ja'ala Idul Adha ba'da yaumi Arafah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul malikul azimul akbar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu asy-syafi'u fil mahsyar. Nabiyyun qad ghafarallahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhi adhaba anhum rijsa wa tahhar. Allahu Akbar, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Idul Fitri Masjid Jami' Baitul Falah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gema bertakbir, bertasbih dan bertahmid telah kita dengar semalam suntuk sampai dengan pagi hari ini, bahkan sampai beberapa hari ke depan setelah kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Tentunya ini merupakan hari yang paling berbahagia. Tentunya ini adalah hari kemenangan untuk kita semua umat Islam yang beriman, yang kita telah berjuang selama 1 bulan penuh lamanya, berpuasa di bulan Ramadan, berpuasa secara jasmani, berpuasa secara rohani, berpuasa seluruh indera dalam tubuh kita. Tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan daripada hawa nafsu selama 1 bulan penuh. 1 bulan penuh ini saja belum tentu dari semua kita dapat berhasil secara sepenuhnya. Nah, oleh karenanya disebutnya hari kemenangan bagi umat Islam, bagi umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hari raya Idul Fitri. Oleh karena jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, panggilan orang berpuasa itu bukan hanya untuk orang yang Islam saja. Panggilan orang berpuasa untuk orang-orang yang beriman, yang di hatinya ada iman kepada Allah. Bukan hanya statusnya dia sebagai seorang muslim. Panggilan Allah untuk orang yang berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman. Tidak ada iman di hatinya, tidak akan mau dia melaksanakan ibadah puasa walaupun dia itu seorang muslim. Nah, oleh karena jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, hari yang berbahagia ini patut kita rayakan. Umat Islam diberikan hari raya yang bahagia oleh Nabi,
yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Jauh-jauh hari kita telah mempersiapkan hari raya ini. Ada yang mempersiapkan dengan membeli pakaian baru, ada yang mempersiapkan dengan makanan-makanannya untuk menyambut tamu yang akan silaturahim. Namun hadirin, di hari raya Idul Fitri di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah sedih dengan sesedih-sedihnya. Dikisahkan dari sahabat Nabi yang bernama Ibnu Rafi'i. Ibnu Rafi'i ini adalah salah satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai sholat Id, sahabat Ibnu Rafi'i ini bersilaturahmi ke rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ketika bersilaturahmi, baru sampai depan pintu rumahnya jamaah, sudah tercium bau busuk yang tengik. Kalau kita bilang baunya sangat tidak sedap. Ibnu Rafi'i dalam hatinya bertanya-tanya, ini bau busuk dari mana? Setelah di cross check di rumah Sayyidina Ali, ternyata Sayyidina Ali pada hari raya Idul Fitri seperti sekarang ini, beliau makan kurma dan gandum yang busuk tanpa mentega. Sedih bukan main sahabat Nabi ini melihat mantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, putrinya Sayyidah Fatimah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari raya yang mulia kayak seperti ini, beliau makan gandum dan kurma yang sudah busuk. Padahal Sayyidina Ali sebelumnya itu sudah mempersiapkan zakat fitrah untuk dibagikan kepada para fakir dan miskin sebanyak 3 karung gandum dan 2 karung kurma jemaah. Namun Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah tidak mau memilih makan dari zakat fitrah tersebut, tidak mau makan makanan yang enak yang nanti hanya dirasakan oleh dirinya sendiri, tapi para fakir dan miskin ini tidak merasakan kebahagiaan yang sama seperti dia. Akhirnya Ibnu Rafi'i tidak tahan melihat Sayyidina Ali bersama putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Ibnu Rafi'i ini langsung buru-buru menghadap dan mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memanggil dengan penuh suara tangis, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah." Tanya Rasulullah, "Ada apa Ibnu Rafi'i? Kau lihat putrimu itu. Coba kau lihat putrimu. Coba kau lihat putrimu." Nabi bertanya lagi, "Ada apa dengan putri saya?" Begitu Nabi menyamperin rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan putrinya Sayyidah Fatimah, baru sampai depan rumah sudah melihat mantunya dan putrinya makan kurma dan gandum yang busuk tanpa mentega. Dalam hati kecilnya Rasulullah sambil berbisik di bibirnya berkata, "Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikan ya Allah bahwa anak dan mantu saya lebih memilih makan makanan yang busuk daripada makanan yang baik demi kebahagiaan para fakir dan miskin, para yatim piatu di hari raya ini ya Allah." Coba kita renungkan jemaah, kejadian yang seperti ini bukan dari lahir orang susah, tapi kita tahu Rasulullah SAW beliau fakir kalau urusan dunia, tapi kalau urusan akhirat beliau kaya. Kita lihat rumah Rasulullah dalam replikanya,
tinggi kepala sama atapnya itu mungkin hanya sejengkal. Tapi Rasulullah kalau berkorban itu bisa 100 onta. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Patutkah kita hari ini berbangga-bangga di hari raya Idul Fitri dengan pakaian-pakaian yang bagus? Boleh saja kita berbangga dengan hal tersebut. Tapi kalau kita tengok lagi, ini mantu dan anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memilih kemewahan dunia di hari raya Idul Fitri ini. Pantas kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisal 'id liman labisa lahul jadid, walakinnal 'id ta'atuhu tazid." Bukanlah hari raya ini dia yang memakai baju baru, akan tetapi hari raya ini taatnya kepada Allah itu bertambah. Taatnya baru lagi, jemaah. Boleh saja kita berpakai pakaian yang bagus, tidak dilarang oleh Nabi, tidak dilarang dalam agama. Berdasarkan hadis, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Tapi apa artinya pakaian kita tanpa akhlak yang baik? Apa artinya pakaian kita yang bagus tanpa taat kita yang juga tidak bagus kepada Allah Subhanahu wa taala? Lebih baik taat kita bagus, tapi pakaian kita sederhana. Kita tahu sahabat Nabi yang lain, Khalifah Utsman ibnu Affan. Beliau punya mantel itu harganya 20 juta kalau dirupiahkan. Harga mantelnya Khalifah Utsman itu 20 juta hadirin. Tapi jangan kita lihat duniawinya. Khalifah Utsman bin Affan pernah menyumbang untuk pembangunan masjid sebanyak 59 miliar. Kita terbalik, urusan dunia kita mewahin, urusan akhirat kita buat miskin. Kalau zaman sahabat Nabi, urusan akhirat dimewahin, urusan dunia dimiskinin. Ini patut jadi contoh untuk kita. Makanya tidak salah pada zaman tersebut, hadirin, Islam itu jaya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 23 tahun Nabi menyebarkan Islam. Selama itu sejazirah Arab sudah masuk Islam semua. Karena yang diterapkan oleh Nabi itu dengan akhlak, bukan dengan materinya, bukan dengan urusan dunianya, tapi akhlak dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini patut kita amalkan jamaah dalam hari raya Idul Fitri ini. Nah, oleh karenanya puasa ini membawa 3 pesan kepada kita. Pertama, pesan moral. Kata Imam Al-Ghazali, dalam diri kita ini ada 3 sifat binatang. Pertama, sifat sub'iyah, sifat buas. Yang kita kadang kalau berusaha, berbisnis atau bermuamalah, kita sudah nggak pandang lagi halal dan haramnya. Yang penting hari ini kita puas, hari ini kita dapat hasil. Yang kedua, ada sifat bahimah, sifat kebinatangan dalam diri kita. Yang ketiga, sifat syaitaniyah. Ini yang menjerumuskan kita dalam hawa nafsu, yang hanya bisa diredam hawa nafsu itu dengan berpuasa. Nah, oleh karenanya berpuasa ini bukan menghilangkan nafsu, bukan. Puasa ini mengendalikan nafsu. Kalau nafsu disuruh hilangin nggak bisa, karena itu sudah kodrat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat syaitaniyah kita ini ada dalam diri kita. Dengan apa kita redam? Dengan nafsu. Yang terakhir, sifat rububiyah, sifat ketuhanan dalam diri kita. Jadi kalau kita pikirkan
menurut pendapat Imam Al-Ghazali, dalam diri kita ini lebih banyak sifat buruknya daripada sifat baiknya. 3 sifat buruk kita. Pertama, sifat kebuasan kita, udah nggak pandang halal dan haram. Sifat kebinatangan kita. Yang ketiga, sifat syaitania, yang kita selalu menuruti hawa nafsu. Ternyata ada satu sifat rububiyah dalam kita, dalam diri kita, yaitu hanya kita bisa redam dengan kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikuti perintah Rasulnya. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman ini jemaah kadang naik, kadang turun. Yazidu bitta'ah. Iman ini naiknya dengan apa? Tambah ketaatan kita. Iman ini turun dengan apa? Wa yanqusu bil maksiyah. Iman turun karena kemaksiatan kita juga. Pesan pertama dalam puasa yaitu pesan moral. Yang kedua, pesan yang bisa kita ambil dalam puasa ini adalah pesan sosial. Terlihat menjelang hari raya, kita semua sebagai umat Islam diwajibkan membayar zakat fitrah. Yang zakat fitrah nanti ini akan dibagikan kepada para fakir dan miskin. Apa tujuan dari zakat fitrah tersebut? Jangan sampai di hari raya ini ada orang mengemis. Jangan sampai di hari raya ini ada orang meminta-minta. Malu kita sebagai umat Islam, derajat Islam juga turun. Kalau hari rayanya ada orang yang meminta-minta, di hari rayanya ada orang yang mengemis-ngemis. Derajat agama Islam turun, hadirin. Tentunya Islam tidak akan diakui kalau Islam ini sebagai agama yang meminta-minta nantinya. Pesan sosial dalam puasa. Yang ketiga, pesan yang kita dapat ini dalam puasa, yakni adalah pesan jihad. Kita tahu semua Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada para sahabat, roja'na min jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Sahabat kaget ketika Rasulullah mengatakan seperti itu. Wa ma jihadul akbar ya Rasulullah. Perang udah begini dahsyatnya, korban banyak, berlumuran darah, tubuh sudah terpotong-potong, ini masih dibilang jihad kecil. Lalu jihad yang besar ini bagaimana ya Rasulullah? Jihad yang besar kata Nabi, jihadul qalbi. Jihad melawan hawa nafsu. Jadi hadirin, puasa ini kita melatih diri untuk mengendalikan nafsu, bukan untuk menghilangkan nafsu. Puasa yang sebenarnya adalah sekarang yang kita mulai. 11 bulan ke depan kita menyambut Ramadan kembali. 1 bulan kita nanti ada di dalam Universitas Ramadan. Kita melatih diri untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Itu tadi 3 pesan dalam puasa yang bisa kita ambil. Pertama adalah pesan moral, yang kedua pesan sosial, yang ketiga pesan jihad. Mudah-mudahan 3 pesan ini bisa dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira
wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadin abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wa antahu amma naha wa zajar. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin. Warda Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatus sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in ma'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasaraddin wahdhul man khadalal muslimin wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'annal bala wal waba wal ghala waz zalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.